Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami akan mewawancarai dari tugas observasi biaya produksi dengan saya Olinda Nora Putri nomor absen 22 dan rekan saya Lina Febriana Khairunisa nomor absen 11. Di sini kami sedang berada di pabrik Brem Solo yang berlokasi di Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Simak video kami selanjutnya, jangan kemana-mana, stay tune. Pabrik Brem Solo HP berlokasi di Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Usaha ini berjalan di sektor makanan. Brem menjadi salah satu makanan khas asal Wonogiri yang berbahan dasar ketan. Makanan ini memiliki cita rasa yang manis serta lumer saat dimakan. hari ini kami dengan narasumber kami mungkin boleh memperkenalkan. Saya ya, nama saya Hari Suranto, terus umur saya 57, domisili saya di Bayan Kerajaan RT 14 RW 5 di Banjarsari, di Surakarta gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai bisnis yang Bapak jalan saat ini. Usaha saya ini sebenarnya kan udah dirintis lama ya, jadi usaha ini kan usaha turun-temurun ya. Jadi dari mulai mbah buyut saya itu udah bikin, mbah saya udah bikin, terus ibu saya udah bikin, itu di daerah Wonogiri dulu. Jadi dari Wonogiri terus tahun 79 itu membuat di Solo. Makanya kita ada brand HP Brem Solo itu masalahnya sejak tahun 79 itu ada di sini, di Solo. Mungkin bisa dijelaskan Pak latar belakang apa atau alasan apa sih Pak yang membuat bisnis ini didirikan? Kalau sejarah ya, sebetulnya kalau sejarah bikin brem itu hanya untuk sambilan. Kalau dulu kan orang-orang di desa itu kalau musim daerah Wonogiri itu kan bercocok tanamnya ini setengah tahun sekali ya, karena tak hujan. Nah, untuk mengisi waktu yang luang itu membuat namanya brem itu. Nah, zaman dulu masih sangat sederhana ya, karena brem itu dibikin kayak model memang permen ya. Brem itu kan dari memang permen ya. Itu di modelnya nggak seperti sekarang. Kalau menjadikan sekarang tahu ya, ada yang bulat-bulat putih itu dicetak. Kalau dulu nggak. Dulu itu cuma bulat kayak permen lollipop itu, terus kayak gitu itulah modelnya seperti itu. Nah, itu digunakan untuk sampai. Seiring berkembangnya waktu ya, karena mungkin juga masih profit untuk dijalankan, akhirnya tidak sampai lagi ya, lama-lama digunakan untuk mata pencaharian. Jadi samping kalau di desa itu samping bercocok tanam tapi juga melakukan kegiatan industri, home industri ya, membuat brem ini. Ya, sejak tahun 79 itu tadi kita di Solo, ibu saya yang menjalankan, dan sampai sekarang ibu sudah namanya pensiun, kemudian saya teruskan sampai sekarang itu. Untuk jumlah karyawannya sendiri itu yang direkrut itu berapa banyak dan bagaimana? Nggak banyak Pak. Jadi keluarga sebetulnya rekrutan kita ini hanya keluarga sendiri ya. Yang kalau masuk semua itu cuman cuma 5 orang, 6 orang saya sendiri, jadi cuma 6 orang. Itu aja udah yang produksi sendiri. Kalau jalan itu 2 orang, terus yang sales itu 1, terus yang packagingnya itu 2. Nah, saya nyambi bantu teman-teman yang lain. Ya, nyopir ya, kirim ya, pengadaan Pak, semuanya. Ngomong-ngomong karyawan Pak, untuk gaji karyawannya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah setiap masing-masing tugasnya nominalnya berbeda atau bagaimana? Beda-beda. Kita mingguan ya, karena setiap kita kan memang kondisinya memang belum bisa. Ada yang sudah sama dengan mungkin di atas UMR, ada yang belum ya. Jadi karena sifatnya pekerja harian lepas ya, jadi sifatnya pekerja harian lepas. Ada yang 1 bulan itu dapat ya 1.500.000, ada yang sudah 2.500.000, ada yang ya kalau jalan saja, jadi kalau nggak jalan ya nggak gitu. Jadi macam-macam sesuai dengan bagiannya masing-masing. Untuk biaya untuk bahan pokoknya itu kan beras ketan ya Pak. Nah, selain beras ketan itu bahan apa saja yang diperlukan Pak dan berapa banyak yang diperlukan?
Kita itu menggunakan ketan, ya, satu hari rata-rata kita masak. Kalau normal itu 50 kilo, ya, bahan ketannya 50 kilo. Sekarang kenaikannya luar biasa, biasanya hanya 15-16. Karena ini beras juga naik, maka ketan juga ikut melambung. Ketan itu sekarang udah 20-21 gitu. Terus bahan apa lagi? Ya hanya ragi tape. Kan yang untuk membuat tape itu ragi ya, yaitu kita bahan utamanya yaitu ketan sama ragi tape. Dan juga alat-alat penunjang. Alat-alat penunjang itu apa? Alat penunjang itu yang untuk masak, untuk mixer, untuk pemanas, dan seterusnya. Itu kita butuh kayu bakar untuk memasak. Kemudian mixer berarti listrik, terus kemudian pemanas gas untuk oven, mengeringkan drum itu. Untuk biaya akomodasi itu Pak, seperti bensin, terus juga biaya operasional seperti listrik, dalam kurun waktu 1 bulan itu kira-kira Bapak memerlukan biaya berapa? Kalau listrik itu 1 bulan mungkin sekitar 400-an ya, 400-an. Kita bayar listriknya 400. Terus kalau untuk bensin atau solar itu biasanya saya ngisi kalau kita kirim ya. Kalau nggak kirim ya nggak. Kalau misalkan dalam contoh aja kalau tidak pasti, tapi kalau kita kirim Semarang itu berarti kita butuh kurang lebih sekitar 150.000 ya untuk beli itu akomodasi ke sana. Kita kirim Semarang. Kalau kita kirim ke Kudus ya kurang lebih sekitar itu. Kalau kita kirim ke Kediri berarti kita ada 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari pembelian itu. Kemudian Pak, dalam proses produksi ini kan menggunakan mesin nih. Ya, ada mixer ya. Untuk biaya perawatan dan lain-lain itu bagaimana? Perawatannya ya karena masih semuanya one man show ya, kalau rusak saya dandani sendiri. Gitu, tapi paling tidak ini kita kan lama ya, maksudnya lama banget. Jadi saya mixer itu ada yang bikinan sendiri, ada yang kita beli di pabrik. Itu hampir berapa ya? Hampir 10-15 tahun aja belum tentu rusak. Kita butuh itu aja. Terus peralatan-peralatan yang lain itu ya kita ganti lah, tapi nggak seberapa. Misalkan kita kan butuh dandang ya, kita nanti kan tetap tidak hanya mixer aja, dandang juga nanti ganti, kukusan ya seperti kalau kita masak nasi, kukusannya juga harus ganti dan seterusnya. Tapi nggak pernah saya hitung lah. Iya, tidak pernah saya hitung, tapi ya sedikit lah. Dan karena itu nanti sudah dikonversi ke, biasanya saya sudah menghitungkan konversi ke harga jual produk itu, walaupun tidak secara terperinci ya. Yang terakhir Pak, mungkin menjadi closing statement pesan untuk teman-teman yang menonton atau anak muda yang ingin memulai bisnis tapi bingung mau mulai dari mana dan takut gagal. Iya, sebetulnya kalau pengen usaha ya tadi satu, itu yang paling penting ya, keinginan aja. Ya, gitu. Jadi bagi teman-teman bikin swasta ya keinginan yang utama. Kalau yang lain-lain nanti akan mengikuti. Gitu. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami ya Pak. Terima kasih kepada Pak Hari yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini. Terima kasih sudah ke teman-teman yang sudah mempopulerkan BREM dengan wawancara ini. Terima kasih. Baik teman-teman semua, mungkin itu yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.